Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 10 semester genap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin, dan jangan lupa absen di Google Classroom. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita ulas materi minggu lalu ya. Kalian tentunya masih ingat kan apa materi minggu lalu? Ya, tentu kalian masih ingat. Kita membahas mengenai pengertian hadis, ada pengertian sunnah, ada juga pengertian khobar, dan yang terakhir yaitu pengertian atsor. Ya, pengertian hadis apa anak-anak? Betul sekali. Pengertian hadis adalah segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Nah, sedangkan pengertian sunnah apa? Ya, pengertian sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Selanjutnya, pengertian khobar. Pengertian khobar apa? Ya, pengertian khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari yang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir yaitu pengertian atsor. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa atsor memiliki pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa atsor lebih umum daripada khobar, yaitu bahwa atsor berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini yang bertemakan apa? Ya, betul sekali, tentang unsur-unsur hadis. Siapa yang tahu unsur-unsur hadis itu apa saja? Ya, benar. Unsur-unsur hadis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sanad, yang kedua ada matan, dan yang terakhir ada rawi. Langsung saja pengertian yang pertama yaitu pengertian sanad. Dari segi bahasa, sanad artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar. Arti yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu pengertian matan hadis. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Oke, yang terakhir, siapa tahu pengertian rawi hadis? Ya, Ibu jelaskan ya. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Baik, setelah kita membahas mengenai pengertian sanad, matan, dan rawi, berikut ini adalah contoh hadis yang di dalamnya terdapat
sanad, matan, dan rawi. Contoh hadisnya sebagai berikut. Hadatsana Su'aidu bin Ufair qala hadatsani Lais qala hadatsani Uqail an Ibnu Shihab an Hamzah bin Abdillah bin Umar anna Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini termasuk sanad hadis. Ya, kemudian matan rawi Ibu bacakan ya. Baina anan na'imu utitu biqadahi labani fasyaribtu hatta inni la'ara raya yahruju fi atfari summa aqtaitu fadli Umar bin Khattab qala fama ta'wil ya Rasulullah qala ilmu. Nah, ini yang termasuk matan hadisnya. Kemudian rawinya itu yaitu yang meriwayatkannya yaitu rawahu Bukhari. Sekarang Ibu bacakan artinya mengenai hadis tersebut, yaitu telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawabnya, ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dari pembahasan pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur hadis itu terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Agar dapat dipahami, pengertian sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran untuk menghubungkan satu hadis atau sunnah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian agar kita mudah memahami tentang pengertian matan hadis adalah isi dari sebuah hadis. Kemudian unsur yang ketiga adalah rawi. Agar kita mudah memahami pengertian rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Ibu tadi belum menyebutkan syarat-syarat rawi ya, maka saya akan jelaskan di akhir atau di kesimpulan ini. Syarat-syarat rawi itu ada adil, muslim, baligh, berakal. Kemudian syarat selanjutnya yaitu tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan dosa kecil, dan yang terakhir yaitu dzabit. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai syarat-syarat rawi yang Ibu sebutkan tadi ya. Di sini maksud dari adil adalah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya fasik. Kemudian muslim. Nah, muslim di sini seorang rawi pada waktu meriwayatkan suatu hadis, maka ia harus muslim. Kalau periwayatannya itu kafir, maka tidak sah. Selanjutnya yaitu baligh. Baligh menurut di sini adalah sudah cukup umur. Kemudian syarat selanjutnya yaitu berakal. Maksud berakal di sini yaitu tidak gila. Nah, kemudian syarat selanjutnya yaitu tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Maksud perbuatan dosa besar di sini seperti contohnya yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Nah, sedangkan contoh perbuatan dosa kecil itu seperti berbohong, ghibah, dan lain-lain. Kemudian syarat yang terakhir yaitu dzabit.
Di sini dobit dibagi menjadi dua macam, yaitu dobit sodri dan dobit alkitabi. Dobit sodri adalah kuat hafalan serta daya ingatnya dan bukan pelupa, sedangkan dobit kitabah atau dobit kitab yaitu dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya sehingga tidak mungkin ada perubahan. Nah, begitu kesimpulan materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bisa diterima oleh anak-anak semua. Kemudian untuk tugasnya dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti untuk nama-nama kelompoknya ibu yang membagi dan nanti saya kirim di Google Classroom. Tugasnya yang pertama yaitu mencari 5 hadis yang sahih dan cantumkan unsur-unsur hadis yang ibu jelaskan atau materi pada pagi hari ini. Kemudian tugas yang kedua yaitu tulislah hadis tersebut ke dalam kertas yang berwarna, kertas manila yang berwarna. Kemudian kumpulkan di Google Classroom. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di komentar kelas yang ada di Google Classroom. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa di list di Google Classroom di komentar kelas. Pesan saya selalu jaga kesehatannya serta jangan lupa menaati protokol kesehatan. Tetap semangat belajarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.